Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman semua, apa kabarnya? Ya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya ya. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa tetap jaga jarak, mencuci tangan, sama lagi jangan lupa memakai masker. Insyaallah ya. Teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah materi pembelajaran IPA ya untuk kelas 9. Ya, sebelumnya jangan lupa subscribe, like and share-nya. Silakan video ini silakan dibagikan ke siapapun jika dirasa video ini bermanfaat atau mungkin membantu untuk teman-teman yang lain untuk sebagai media pembelajaran. Baik teman-teman, kita mulai saja ya. Nanti kita akan bahas adalah IPA tentang listrik statis dan penerapannya dalam sistem saraf. Nah, teman-teman semua, mohon diperhatikan dan disimak dengan baik ya, karena nanti di akhir video ini nanti ada sebuah soal ya yang tentunya akan berkaitan dengan listrik statis ini. Kita mulai. Listrik statis dan penerapannya dalam kehidupan dan penerapannya dalam sistem saraf ya. Nah ini ya teman-teman ya, tolong perhatikan. Mulai. Nah ini adalah peta konsepnya yang akan kita bahas nantinya. Jadi listrik statis itu nanti kita akan bahas ya. Insya Allah saya akan buatkan dua part, yaitu dua bagian di dalam materi ini ya. Saya akan buatkan dua part, yaitu diantaranya adalah pada pertemuan pertama saya akan bahas masalah ini ya. Nah ini dari sini ke sini ya. Nah di sini, sedangkan nanti pertemuan selanjutnya atau bagian keduanya atau video keduanya ya, saya akan menerangkan masalah ini. Jadi cukup dengan dua part atau dua video, materi ini sudah bisa disimak dengan baik. Insya Allah ya. Nanti jika ada pertanyaan langsung saja, atau bisa berikan di kolom komentarnya, atau masukan silakan saja. Baik, kita mulai saja. Di antaranya nanti listrik statis ini adalah muatan listrik. Ada pemberi muatan, ada benda berdasarkan daya hantarnya, ada konduktor, isolator, itu apa nantinya, ada hukum Coulomb ya. Untuk hukum Coulomb harus teman-teman harus bisa hafal ya, harus bisa tahu apa maksudnya. Kemudian juga pada penerapannya. Nah, ini nanti di video keduanya ada kelistrikan pada makhluk hidup. Nah, di sini ada kelistrikan pada sistem saraf, ada jantung, ada tulang. Nanti ada hewan, biasanya hewan ada sel saraf, di sini ada sistem saraf, ada impuls saraf. Nah, ya. Nah, ini nanti akan kita bahas semua ya. Insya Allah satu-satu nanti kita jelaskan. Baik teman-teman, kita mulai saja di bagian pertama ini, yaitu tentang listrik statis dan penerapannya dalam sistem saraf. Nah, ini sebagai pembuka saja ya. Nah, ini kan pernahkah kamu mengalami ketika menyisir ya, rambutmu yang kering dan tanpa disengaja sisirmu berdekatan dengan lengan tangan ya. Maka bulu pada tanganmu tertarik oleh sisir. Peristiwa tersebut merupakan contoh listrik statis ya. Nah, jadi sistem kelistrikan dialirkan melalui rambut saraf yang disebut impuls saraf di sini. Nah, impuls saraf yang melaju melalui sistem saraf akan dapat melompat dari satu sel saraf ke sel saraf berikutnya, teman-teman ya. Nah, dalam serabut saraf, impuls ini melaju seperti suatu sinyal listrik ya. Nah, kita buka di sini. Nah, benda bermuatan listrik. Nah, ini kita sudah masuk ke listrik ya. Benda bermuatan listrik. Kata listrik itu dalam bahasa Inggris adalah elektrik ya. Jadi elektrik yang berasal dari bahasa Yunani itu elektron. Elektrik itu ada elektron ya, yang berarti amber. Nah, amber di sini ya, amber ini adalah sebenarnya sebuah pohon. Nah, ini kan, amber adalah sebuah pohon damar yang membatu. Nah, gejala kelistrikan pertama kali diselidiki oleh Thales ya, dari Yunani pada tahun kurang lebih ini ya, perkiraan itu 640 dan sampai dengan 546 sebelum Masehi.
Nah, mereka itu menemukan bahwa dengan menggosokkan batu amber ya, batu amber ini, batu amber itu adalah yang membatu ya, pohon damar yang membatu, dan mendekatkannya ke benda-benda yang ringan seperti potongan-potongan kecil daun, maka nanti daun ini akan uh, apa ya, bulu ayam ataupun debu, tentu batu amber menarik dia. Jadi nanti daun-daun itu tertarik oleh benda-benda tersebut ya. Ya, batu amber itu dapat menarik benda-benda tersebut ya. Jadi nanti daun kecil ini tertarik oleh batu amber, walaupun atau debu di sini ataupun bulu ayam. Intinya benda-benda yang ringan. Nah, ini peristiwa ini disebut juga gejala kelistrikan. Nah, teman-teman, nah, peristiwa yang menghasilkan muatan listrik serta proses terjadinya. Nah, di sini ada benda bermuatan listrik ya. Nah, sisir plastik dapat menarik potongan kertas setelah digosok kain wol ya, ataupun mungkin sisir listrik ketika digosok-gosokkan ke rambut ya. Misalnya kalau rambut yang kering kita gosok-gosokkan, maka nanti sisirnya itu akan ketika ini akan kertas-kertasnya akan menempel. Nah, begitupun kaca dapat menarikan potongan kertas setelah digosok kain sutra. Nah, ini gosokannya ini tergantung ya. Kalau semakin besar gosokannya, maka apa namanya? muatan listriknya juga, ini muatan listriknya akan semakin besar biasanya. Demikian ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, di sini ada sifat muatan listrik. Nah, sifat muatan listrik ini adalah Bapak ringkas saja ya. Ini sebenarnya materi ringkas, jadi tidak teman-teman bisa baca di buku. Nah, benda bermuatan sejenis akan tolak-menolak. Nah, jika benda itu akan bermuatan sejenis, jadinya negatif sama negatif misalnya, maka dia akan tolak-menolak. Ya, hukum asalnya tolak-menolak. Dan benda bermuatan tak sejenis, tak sejenis ini adalah misalnya positif sama negatif. Nah, ini akan tarik-menarik. Ya. Nah, berdasarkan sifat muatan listrik dapat pula diartikan bahwa muatan listrik dapat berpindah dari satu benda ke benda lain. Ya, di sini ya teman-teman ya, apabila mendapat perlakuan tertentu. Jadi bisa berpindah dengan perlakuan tertentu. Ya. Nah, berdasarkan daya hantar listrik, benda dapat dibedakan menjadi dua, yaitu konduktor dan isolator. Apa itu konduktor? Konduktor itu penghantar, sedangkan isolator penyekat. Nah, konduktor itu benda yang dapat menghantarkan arus listrik. Misalnya logam, besi ya. Badan manusia itu juga menghantarkan arus kayu basah di sini. Kenapa kayu basah? Karena kayu basah itu mengandung penghantar, konduktor ya, karena air, tanah di sini ya. Nah, sedangkan isolator ya adalah benda-benda yang tidak dapat menghantarkan arus listrik atau penyekat, misalnya karet ya, plastik, porselen, dan udara ya. Misalnya saya ambil contoh itu kabel di dalamnya itu ada konduktor, ada penghantar, sedangkan disekat oleh yang namanya plastik ya, berbahan dasar plastik ya. Nah, atau kabel tadi kan di dalamnya itu kan ada logam itu dibungkus oleh plastik tadi, oleh kabel yang disebut kabel, sehingga aman untuk dipegang ketika adanya penghantar listrik. Kalau kita langsung memegang logamnya kan terasnya kan seperti tersetrum ya. Tergantung tadi muatan muatan listriknya. Kalau semakin besar bisa mengakibatkan kematian. Jadi hati-hati dengan listrik. Oke teman-teman. Nah, ini adalah induksi muatan listrik. Nah, induksi muatan listrik ya teman-teman ya. Jadi suatu benda netral jika didekatkan dengan benda bermuatan listrik akan terjadi beberapa hal berikut. Nah, di sini ada beberapa gambar ya. Yang pertama itu benda netral didekati benda yang bermuatan positif akan terjadi induksi sebagai berikut. Ya, perhatikan. Jadi kalau positif kita dekatkan dengan ini ya, dengan benda yang bermuatan positif ya, benda bermuatan akan terjadi induksi seperti ini. Nah, jadi ini negatif semua
ini positif. Begitupun yang benar negatif di sini kita berdekatan, maka ini akan terjadinya positif di sini, ya. Dia akan selalu tarik menarik nantinya di sini. Oke. Nah, jadi induksi listrik itu apa sih? Jadi induksi listrik adalah peristiwa pemisahan muatan listrik dalam suatu benda karena benda tersebut didekati benda lain yang bermuatan. Ya, jadi peristiwa pemisahan muatan listrik di sini dalam suatu benda karena benda tersebut didekati benda lain yang bermuatan. Ya, jadi kalau ketika dekatin yang negatif tadi, maka akan terpisah tuh. Mana yang positif, mana yang negatif. Nah, untuk menimbulkan muatan listrik yang sangat besar, digunakan generator listrik di sini. Salah satu generator yang terkenal adalah generator Van de Graaff. Van de Graaff itu namanya orang sebenarnya ya, yang menemukan generator. Nah, ini adalah sebuah contoh diagram generator Van de Graaff ya. Di sini ada silinder logamnya, ini ujung lancipnya di sini. Sehingga ini adalah muatan yang bermuatan negatif ya, terpisah sama ini adalah bermuatan positif. Nah, ini ujung lancip. Ini logam ya, ini serbuk karetnya, ini silinder. Ini adalah silinder politen ya bahannya. Oke, teman-teman, demikian yang dimaksud dengan induksi listrik. Nah, alat untuk menyelidiki atau mengetahui ada tidaknya muatan listrik pada suatu benda dinamakan elektroskop. Bagian-bagian elektroskop adalah sebagai berikutnya, adalah sebuah contoh dari elektroskop. Ya, nah, bagian terbentuk lempeng atau bola. Nah, ini ya, pada bagian bawah terdapat dua helai foil. Ya, helai foil di sini. Nah, logam atau perak, lembaran tipis logam, perak atau emas di sini ya. Tangkai logam dan perlengkapannya dibungkus bahan isolator. Nah, di sini ya, teman-teman ya. Dibungkus bahan isolator. Nah, ini sebentar. Dalam kotak berlindung kaca. Jadi nantinya tangkai logam dan perlengkapannya dibungkus bahan isolator, terletak dalam kotak berdinding kaca. Iya, ya. Ini lihat, perhatikan, ini adalah salah satu gambar elektroskop. Ini berlindung kaca di sini. Ya, baik teman-teman, kita lanjut. Nah, di sini ada hukum kolom ya. Nah, hukum kolom, perhatikan. Jadi di sini adalah percobaan kolom menunjukkan bahwa di sini ya, gaya listrik antara dua benda bermuatan sebanding dengan muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dua benda tersebut. Nah, nanti hukum kolom ini ada rumusnya ya. Nah, pernyataan tersebut dikenal sebagai hukum kolom. Perhatikan, F nantinya kan F, nanti ada rumusnya. Gaya kan, gaya listrik antara dua benda F. Nah, itu bermuatan sebanding. Jadi sebanding itu sama dengan sebanding dengan muatan masing-masing benda. Jadi F itu Q1 nanti ada, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dua benda tersebut. Jadi dibagi dengan R nantinya jarak. Nah, seperti ini ya. F ya. Q1, Q2 itu kan sebanding ya. Sedangkan R itu jarak berbanding terbalik. K ini adalah konstanta. Konstanta itu sudah ditentukan di sini. Nah, ini mulai hitungan nih, gue masuk mulai hitungan nih. Jadi gaya kolom itu berlaku pada partikel muatan listrik. Jadi gaya kolom ini hanya berlaku pada partikel-partikel yang bermuatan listrik. Nah, besarnya gaya listrik yang bekerja antara dua. Perhatikan, besarnya gaya itu satuannya apa? Newton pasti ya. Nah, antara dua partikel bermuatan dapat dinyatakan dengan pasangan berikut. Nah, perhatikan, F sama dengan K konstanta, Q1, Q2 itu adalah muatan listrik ya, kolom, dan jarak pisah antara muatan Q1 dan Q2 di sini. R kuadrat. Jaraknya berapa dalam satuan meter? Ingat satuannya, jangan lupa meter di sini. Ini kolom ya, ini Newton, meter pangkat 2 kolom ya, per kolom kuadrat sebenarnya ini ya.
Baik teman-teman ya, perhatikan lagi ya. Nah ini medan listrik. Nah walaupun nanti teman-teman bisa lihat contohnya di buku Erlangga ya untuk macam-macam contoh ya gaya kolom ini. Nanti silakan bisa dipelajari di link YouTube saya juga ada, nanti saya saya akan kasih linknya tentang berbagai perhitungan gaya kolom ya. Nanti silakan saja di download ya teman-teman untuk dipelajari. Baik, kita lanjut. Nah, medan listrik. Nah, di sini medan listrik teman-teman ya. Medan listrik, perhatikan di sini. Medan listrik adalah ruang di sekitar benda bermuatan listrik. Medan listrik. Medan, betul. Medan itu kan area ya. Medan itu area listrik sebenarnya. Ruang di sekitar benda yang masih di sini dipengaruhi gaya listrik. Jadi hati-hati ketika ada medan listrik di sini. Medan listrik dapat dinyatakan sebagai garis-garis gaya dengan arah dari muatan positif ke muatan negatif. Nah, garis gaya listrik pada muatan positif berarah keluar. Perhatikan, kalau positif arahnya keluar. Nah, seperti ini, positif. Nah, dan pada muatan negatif menuju ke pusat. Nah, perhatikan, dia akan menuju ke pusat kalau negatif. Ya. Nah, berikut adalah garis gaya antara dua jenis muatan. Ya, perhatikan. Ini adalah garis gaya antara dua muatan positif. Jadi kita keluar. Garis gaya antara dua muatan negatif. Kalau negatif dia ada ke dalam. Sedangkan garis gaya antara muatan positif dan negatif dia akan ke arah ini negatif ke sini. Lihat. Ya, berkerumur ke negatif. Adanya tarik menarik nanti di sini. Ini disebut medan listrik. Ini adalah di sini saya perhatikan lagi, medan listrik adalah ruang di sekitar benda bermuatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Ini adalah garis gaya listriknya. Nanti garis gaya antar dua jenis muatan. Jadi muatan positif negatif dan negatif positif. Gambarnya seperti ini ya. Oke. Nah, di sini ada kuat medan listrik. Nanti ini juga sama ya teman-teman. Untuk perhitungannya silakan bisa diunduh beberapa contoh ada di link YouTube saya, nanti akan saya tampilkan. Nah, kuat medan listrik di sini Q1 yang dirasakan muatan Q2 di sini ya. Jadi kuat medan listrik muatan Q1 yang dirasakan muatan Q2. Nah, Q2 juga dapat disebut muatan uji dan bermuatan positif adalah sebagai berikut. Nah, ya. Jadi ini. Nah, E sama dengan itu adalah medan listrik, kuat medan listrik sama dengan F. Nah, ya gaya kolom yang berada pada Q1 dan Q2 per muatan listrik kedua C. Nah, ini Q2 ya. Dan muatan listrik kedua. Kuat medan listrik Q1 adalah ini. Sebagai berikut. Jadi E sama dengan K konstanta Q1 per R. Ya, ini adalah kuat medan listrik. Nah, dengan konstantanya sama yang tadi di atas dengan jaraknya R, muatan Q1 muatan listrik pertama. Jadi kuat medan listrik atau E di sini ya. Di sini boleh E juga. E kuat medan listrik Q1 di sini ya. Di sini. Oke, bisa dipahami teman-teman ya. Rumusnya. Ya. Di sini. Kuat medan listrik dapat dinyatakan dengan kerapatan garis-garis gaya listrik di sini. Semakin besar kuat medan listrik, garis-garis yang digambarkan akan semakin rapat. Ya, maka akan tadi di awal. Nah, jadi garis-garis ini kalau semakin kuat medannya maka akan semakin rapat, tapi semakin melemah dia semakin renggang. Oke teman-teman ya. Nah, energi atau usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik dari suatu titik ke titik lainnya disebut energi potensial listrik. Nah, energi potensial listrik. Nah, potensial listrik di sini itu elektron bergerak dari plat B ke plat A. Seperti diluruskan pada gambar berikut. Nah, ini ya teman-teman, arah gerak elektron berlawanan dengan arah garis gaya listrik. Ya, jadi
elektron. Nah, ini dia berlawanan dengan garis gaya listrik. Ini kan gaya. Nah, dua buah plat A dan B berbeda potensial listriknya. Elektron bergerak dari plat B ke plat A, ya, jadi negatif. Nah, dari negatif ke positif dia bergerak. Oke. Nah, untuk memindahkan elektron diperlukan usaha. Nah, besarnya usaha yang digunakan untuk memindahkan muatan dari B ke A, persatuan muatan disebut potensial listrik. Nanti ada lagi nih, di kedua. Intinya udah mulai perhitungan, banyak perhitungannya nih ya. Nah, potensial listrik dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, ini ya. Potensial atau potensial listrik adalah volt. Di sini tuh K itu adalah konstanta, jangan lupa ya. K itu adalah ini adalah konstanta ya. Konstantanya sudah ditetapkan tadi. Oke. Nah, V itu listrik, Q itu muatan, dan R itu adalah perpindahan muatan. Ingat, satuannya jangan lupa ini meter di kolom, ini volt ya. Nah, jadi potensial listrik antara dua titik sebesar 1 volt didefinisikan sebagai usaha sebesar 1 joule untuk memindahkan muatan satu kolom antara dua titik tersebut ya, jarak. Oke. Nah, nanti ini kita bahas kedua insyaallah. Baik, teman-teman semua, ini adalah materi kita di video atau di part pertama. Nanti kita lanjutkan di video kedua saya, di part kedua tentang listrikan pada sistem saraf. Insyaallah ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Adapun nanti contoh-contoh soal perhitungannya bisa diunduh ya, bisa diunduh di link YouTube saya. Nanti akan saya sertakan linknya. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Jika ada yang rasa kurang dimengerti, silakan saja langsung tanyakan, baik itu di kolom komentar ataupun telepon ke saya langsung. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menambah wawasan teman-teman semua ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat. Jangan lupa subscribe, like, and share-nya. Saya tutup. Sallallahu ala nabiyyin Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.